Halo guys, welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Umami dengan NIM 2040307 dari kelas MBSB. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak Irfan Harmoko SEI MM. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep persepsi dan pengambilan keputusan individu. Akan dibahas secara spesifik, terperinci, dan menarik. Oke, and stay tuned everyone. Oke, serius, and here we go. Semua hal mengenai konsep persepsi dan pengambilan keputusan individu. Welcome to the discussion session. Materi pembahasan. Persepsi, pengambilan keputusan individu, hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individu. Let's find out together about apa sih persepsi itu? Pengertian persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari kata bahasa Latin perceptio dari perciper yang artinya menerima atau mengambil. Jadi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi indrawi atau disebut juga dengan sensori stimulus. Faktor-faktor persepsi. Yang pertama ada faktor fungsional, yaitu faktor-faktor yang bersifat personal, seperti usia, kepribadian, dan pengalaman masa lalu. Yang kedua ada faktor personal, yaitu pengalaman dan konsep diri sendiri yang mempengaruhi faktor personal, yaitu pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Yang ketiga ada faktor situasional, yaitu faktor yang menerangkan bahwa kata yang disebutkan pertama akan mengarahkan penilaian terhadap orang lain. Yang keempat, faktor struktural, yaitu faktor yang berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Pengelompokan persepsi dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada kesamaan dan ketidaksamaan. Artinya, objek yang mempunyai ciri yang sama dipersepsikan ada hubungannya, sedangkan objek yang mempunyai ciri yang tidak sama adalah terpisah. Yang kedua ada kedekatan dalam ruang. Objek atau peristiwa yang dilihat oleh orang karena adanya kedekatan dalam ruang tertentu akan dengan mudah diartikan sebagai objek atau peristiwa yang ada hubungannya. Yang ketiga, kedekatan dalam waktu. Objek atau peristiwa juga dilihat sebagai hal yang mempunyai hubungan karena adanya kedekatan atau kesamaan dalam waktu. Pengertian mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Sedangkan untuk keputusan individu dalam organisasi biasanya dilakukan untuk permasalahan yang tidak rumit. Dasar-dasar pengambilan keputusan yang dapat digunakan ada 5 dasar. Yang pertama ada intuisi, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada fakta, yang keempat ada wewenang, yang kelima ada logika atau rasional. Untuk pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh 4 faktor yang tepat, yaitu faktor-faktor pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama nilai individu, yang kedua kepribadian, yang ketiga ada kecenderungan pengambilan resiko, yang keempat adalah kemungkinan ketidakcocokan persepsi individu dalam memandang suatu masalah. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Menurut Herbert Simon dalam Gibson, hal yang membedakan jenis keputusan ada 2. Yang pertama ada programmed decision atau keputusan yang diprogram, yaitu keputusan yang terprogram adalah sebuah keputusan yang biasanya seorang pimpinan mengambil keputusan dari prosedur yang sudah rutin dilaksanakan, di mana keputusan itu berulang-ulang terjadi sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah prosedur. Yang kedua ada non-programmed decision atau keputusan yang tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan ini tidak ada prosedurnya dan tidak tersusun. Hal ini dikarenakan masalah timbul yang tidak sama atau di luar kebiasaannya.
Selain itu, kejadian yang terjadi adalah karena rumitnya masalah atau luar biasanya pentingnya sehingga keputusan yang diambil harus dengan penanganan secara khusus. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan melalui 7 tahap. Yang pertama ada suatu masalah dikenali. Jadi yang pertama kita harus mengenali terlebih dahulu masalah ini. Yang kedua, tujuan dan sasaran hasil dibentuk atau mapan. Tujuan kita menangani masalah itu harus dengan yang mapan. Sudah ada tujuannya. Yang ketiga, ada semua alternatif yang mungkin dihasilkan. Yang keempat, ada konsekuensi dari tiap alternatif yang dipertimbangkan. Jadi kita harus siap untuk konsekuensi apapun yang terjadi dalam pengambilan alternatif tersebut. Yang kelima, ada semua alternatif dievaluasi. Jadi setelah kita menentukan alternatif yang mana, lalu kita mengevaluasi dari alternatif tersebut. Yang keenam, ada alternatif yang terbaik adalah satu yang memaksimalkan sasaran hasil dari tujuan. Yang ketujuh, akhirnya keputusan diterapkan dan dievaluasi. Nah, inilah akhir dari keputusan terbentuk. Hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individu. Hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individu yaitu ketika cara individu mengambil keputusan dan kualitas pilihannya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Jadi persepsi per setiap individunya. Nah, pengambilan keputusan ini terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang dihadapi oleh individu tadi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif mana yang perlu ditindakkan, yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Okay, we come to the end of the discussion. So guys, I hope you like and enjoy about my discussion. Apabila saya masih banyak salah dan kurang dalam menyampaikan materi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sorry, miyane, tsusamida. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irfan Harmoko. Semoga tugas video yang saya buat ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Thank you to everyone and 감사합니다. Thank you and goodbye.